Ya, Donna, aku tadi nggak ke-record pas bagian kamu. Aduh, It's udahlah. okay. Jadi, Oke, oke, stop sharing. I'm gonna make you Yang host ya. kedua, the second one is punyanya Uswah ya. Saya ada Oke, ini ya, sedikit input ya sudah buat terlihat Donna. kah? Itu kan ada Would you sign my book? Nah, kalau ini mungkin lebih apa sopannya lagi ya, Don. Would you like to? Would you like to sign my book? Gitu. Atau could you please sign my book? Kalau dalam bahasa Inggris tuh apalagi sama strangers ya, itu harus ini banget sih dia polite banget sih apa ya susunan bahasanya gitu. Jadi bisa would you like to sign my book atau could you please sign my book? Oke Dan? Oke, siap. Uswatun, are you ready? Oke, are you ready? Oke. Saya share dulu ya. Miss Ade, could you please? Oke, sudah. Tadi belum. Oke. Nah, bisa terlihat ya? Iya bisa. Oke. The Uswah, could you please tell us about the situation that you choose? Ya, Uswah, please. Situasinya bisa. Uswah, are Uswahnya you there? please. Bisa. Kayaknya networknya dia deh, Miss. Oke. Ini juga sama ya. Coba. Di mana nih? What is the situation? Ini punya Uswah bukan? Ini kan? Iya, ini punya Uswah. Oke. Uswah seem like choose the situation number 1. Meeting a friend at the airport, right? Ya, Uswah networknya, Miss. Oke. Bentar lagi kali dia join lagi. Ya. Ya udah nggak apa-apa kita itu ya karena berbeda dari punya Dona ya. Kita bahas nggak apa-apa. Di sini, Hai Nu. Nah ini Uswah masuk lagi. Tunggu Uswah masuk lagi ya. Hai Uswah. Ya, oke Uswah. Sorry. Oke. Uswah, you choose the first situation, right? Yes. Yes. So, could you please describe first? Okay. Atau mau langsung kita praktekkan? Okay. Ya, Okay. as the things that we already did with Donna, seperti yang udah kita lakukan sama Donna, we are going to practice the dialogue that you already composed. Oke? Kita akan coba Okay. praktekkan dialog yang udah disusun. The first thing, you will be Via and I'm gonna be Nunu. Okay. Yes. Atau jangan saya deh. Donna, are you there? Yes. Okay. So, I think Donna and Uswah will practice the dialogue. Okay. And then after that, you will switch the role.
Jadi nanti akan gantian. Oke? So, Donna sama Uswa, please take your time. Okay. I'm Yeah. ready. You can start it. Yes. Siapa? Aku jadi Nunu. Ya, aku Via ya. Oke. Nanti switch the role, Iya. nanti gantian. Oke. Oke. Mulai ya. Oke. Hai Nu, Halo Via. long time no see. How are you? I'm alright. Oh my God, nice to meet you here. Where are you going? I want to go to Bali. Wow, that's great. Be careful, okay? I will see you later then. Thank you. See you later. Mhm. Oke. Oke, next switch the role. Hai Nu. Hello, Via. Long time no see. How are you? I'm alright. Oh my God. Nice to meet you here. Where are you going? I want to go to Bali. Wow, that's great. Be careful, okay? I will see you later then. Thank you. See you later. Oke. Ya, oke, great. Ya, thank you. Mhm. Good job, Uswa. Oke. Good job, Hai, Donna. Nu. Hello, Via. Long time no see. How are you? I'm all right. Okay. Oh my God. Nice to meet you here. Where are you going? Nah, di sini bisa direspon sebelum I want to go to Bali. Iya kan? Nice to meet you too. Nah. Pakai yang nice to meet you sebelum yang I want to go to Bali bisa ditambahkan di sini. Kan di sini Via, oh my God, nice to meet you here. Where are you going? Nice to meet you too, Via. Oke? Oke. I want to go to Bali. Jadi kayak kita merespon dari yang ini. Mm-mm. Kita merespon dari yang ini. Senang bertemu denganmu. Oh, senang bertemu denganmu juga gitu ya. Yeah. Nice to meet you too. Oke. I want to go to Bali. Di sini juga yang kayak Nunu juga nanyain kabar nih di sini. Maksudnya biar tektok. Ya kan? Hi Nu, hello Via. Long time no see. How are you? I'm all right. How about you? Kamu apa kabar juga? Gitu kan? Biasanya gitu kan kalau ketemu. Oke. Jadi di sini bisa ditambahkan dengan misalkan how about you atau and you? Oke, long time no see. How are you? Oh, I'm all right. Fine. Good. Pretty good. Misalnya great. And you? Nah, di sini ditambahin lagi. Nah, di sini dijawab lagi. Iya kan? Yes. Biar apa ya? Lebih kayak natural ya. It would be more natural, akan lebih natural. Kayak kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia juga seperti itu ya, teman-teman. Yeah. Yes. Iya. Jadi, oh, and you, I'm great. OMG, nice to meet you here. Where are you going? Nice to meet you too, Via. I want to go to Bali. Ya, lalu ditambahin juga. How about you? Juga kan? Terus kamu mau kemana? Gitu. Kan kita ditanya nih, oh aku mau ke Bali. Kamu mau kemana? Atau kalau enggak, what are you doing here? Kamu ngapain di sini? Bisa juga kan kayak nanti jawabannya, wow that's great, be careful, okay? Nah, I will see you later dan thank you, see you later. Ini kayak nanya aja, tapi kita kayak Via nanti nggak tahu. Nunu nggak tahu Via mau kemana. Ya nggak? Nah, biasanya kan kita kalau ketemu gitu. Lu ngapain di sini? Gitu kan. Maksudnya, kamu ngapain? Kamu mau kemana?
oh aku mau ke Bali, kamu sendiri gimana? Iya kan? Yes. Kalau bahasa Inggrisnya, Nah, ya Allah, seneng, gimana ya? Ya ampun, gak nyangka loh ketemu di sini. Apa tuh, Miss? what a nice coincidence. Gimana What a nulisnya? nice, what a What nice, a nice coincidence. incident. Iya, gini. Sebentar. Sebentar. Oke. What a nice, nice-nya biasa. Terus Mm-mm. coincident. Coincident itu kebetulan ya. Oh, kebetulan. Coincidence. Oke, see. Dance. Aduh, tulisannya jelek banget. Nah. Sebenarnya pengen banyak ngomong, cuma nggak tahu bahasa Inggrisnya, Miss. Enggak apa-apa. Itu aku udah Sebenarnya, nulis di message iya, ya. Di message di Mm-mm. grup Zoom-nya. What a nice coincidence. Nah, wow gitu. Hai Nu. Hai Nu, hello Via. Misalkan bisa juga kayak yang pura-pura lupa di sini, boleh juga kan? Mm-mm. Karena old friend, karena temannya sudah berubah, udah ya banyak perubahan gitu. Hai Nu, long time no see. Atau misalkan di sini boleh juga kan apa gitu. Bisa juga misalkan hello Via, what a nice coincidence. Nah, kebetulan banget ya. Oke. Hello Via, what a nice coincidence. Terus, hi, it's been long time no see. How are you? I'm all right. And how about you? Yeah, I'm great. Oh my God, nice to meet you here. Where are you going? Nice to meet you too. I want to go to Bali. How about you? Ya kan? Wow, that's great. I want to go to. Nah, di sini bisa ditambahkan. I want to go to. Oh, I want to go to Bali too. Nah, bisa juga gitu kan? Ternyata sama. Ternyata pesawatnya sama, misalnya. Jadi ketika kita mengembangkan small talk itu kan banyak sekali kemungkinan, ya kan? Dan dalam percakapan realnya kemungkinan itu banyak sekali karena kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa menebak respon lawan bicara kita kalau dalam reality. Makanya kemampuan yang harus kita kuasai ketika kita benar-benar mau small talk itu ya tadi kita bisa improve, kita memiliki vocabulary yang cukup karena kita tidak bisa mengarahkan kamu harus jawab ini loh, kamu harus jawab ini loh, walaupun kalau di script seperti itu kan untuk berlatih. Jadi ketika I want to go to Bali, misalkan how about you, kita nggak bisa nyuruh Via pokoknya lo jawab mau ke Bali juga ya. Ternyata Via jawabnya I want to go to Papua misalnya. Wow, ini masih bisa panjang gitu. Tapi ya untuk latihan, because it's for the first, that's great ya, teman-teman sudah mencoba mengembangkan percakapannya. Nanti bisa diimprove lagi, mungkin dengan praktis lagi gitu. Itu mungkin sebenarnya ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau mau lancar speaking English-nya ya, lebih utama kita ngafalin vocabulary-nya dulu atau sambil jalan aja nih kita cacis dulu pakai bahasa Inggris sambil Jalan ngafalin sih vocabulary-nya. sebenarnya, sambil jalan aja. Kadang-kadang suka nggak pede, Miss. Jadi maksudnya Takut sambil salah. jalan misalnya nih kayak kalau praktis gitu kan, kita sambil vocabulary itu bukan dihafal tapi diterapkan dalam percakapan. Kayak misalkan, saya ini kemarin ada six situations, right?
Oke, bikin satu. Walaupun nanti nggak untuk dipresentkan, teman-teman tetap bikin nih, dipraktekkan di rumah sama siapa, atau dibikin sendiri, dipraktekkan sendiri, ngomong di depan kamera HP, ngomong di depan cermin, ya that's fine. Itu kan, kalau bahasa itu kan memang bisa dipelajari otodidak. Yang paling sering, ya pokoknya pede nggak pede, kita ngomong sendiri. Kita ngelihat ekspresi kita pas bicara, gitu kan. Lalu kalau nggak bisa kita rekam terus kita dengerin sendiri. Nanti OMG ternyata bahasa Inggris gue kayak gini ya, misalnya. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi untuk speaking itu vocabulary is very important. And then the next thing that also important is how to pronounce the word. Hal kedua yang penting itu selain vocabulary yaitu pronunciation, cara pengucapan. Karena kalau untuk speaking, kita salah ucap, ya. If we mispronounce the words, it can lead to a confusion. Jadi kalau kita salah mempronunciation-nya, bisa orang lain bisa bingung. Pardon me, could you repeat it? Atau kadang orang kayak yang nggak pakai pardon me, hanya what gitu kan. Ada kan yang seperti itu gitu. Jadi kalau untuk speaking pronunciation itu penting. Apalagi kalau kita memang mau ngobrol dengan native English speaker. Kalau kayak masih Indonesia dengan Indonesia, oh mungkin maksud dia ini ya, gitu kan. Kadang bisa kayak lebih ketebak. Tapi kalau native English speaker, they will be confused if we mispronounce the word. I'm sorry, could you repeat it? What do you mean? Gitu kan? Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk ngecek vocabulary kan bisa misalnya kalau hanya untuk translate frase kata itu kan bisa pakai Google Translate. Lalu di Google Translate juga kita bisa ngecek kayak pronunciation-nya apa, cara pengucapannya apa. Yang ada gambar speaker itu kan? Yeah. Dicek nanti ada pengucapannya bagaimana. Gitu. Gitu sih. Pokoknya the more you practice, ya, it's gonna be much better. Semakin sering berlatih, semakin sering ngobrol, semakin akan lebih baik gitu. Pasti ya tentunya gitu. Practice makes perfect, Uswa. Yeah. Yes. Berarti lu harus ngomong bahasa Inggris ngomong terus. Also in English. Can I give some feedback for Uswa, Miss? Yes, sir, Miss Ade. Okay, Uswa. So in this part where Via asked Nunu, where are you going? I think it would be better if the response is I'm going to, like I'm going to Bali. Because this is like already on process on doing something. Where are you going? This is like an ongoing situation. I'm already on going to Bali. I'm on the airport. I already booked my ticket plane, and so I'm already on going to Bali. So I think the best response would be I'm going to Bali. If you said that like Okay. I want to go to Bali, it would be like, oh, where are you going next holiday? So it's still a plan. I want to go to Bali. This is still like a plan. We don't know whether she has booked the ticket yet or whether she will really go to Bali or not, like that. Yeah. So I want to go to Bali is more like a not ongoing situation. Willis, the question is where are you going? It's an ongoing situation. Okay. Ya, oke. Oh, semangat ya, Thank you, fighting. Miss Ade. Nah, itu yes, tadi Miss Ade bilang ya that's great. But if you want to make it simpler, bisa juga kayak jawabnya hanya where are you going? To Bali. Bisa nggak? Bisa. Kalau untuk casual bisa banget. Ya. Kayak misalkan where are you going? To Bali. To Bali aja sudah bisa. Misalnya nggak mau panjang-panjang nih, karena ini casual. Ya kan? Atau bisa juga I'm going to. Atau
I'm going to go to. Ya kan? Itu. Kalau sebenarnya kalau situasinya casual itu whatever gitu ya. Kan kalau bahasa itu nah pertama yang harus dilakukan ketika baru awal-awal belajar bahasa Inggris adalah be confident, be brave, don't be afraid of making mistakes. That's the crucial things that you need to do. Hal terpenting yang harus dilakukan itu. Jangan takut salah, berani mencoba, pede gitu. Terus jangan berpikir kalau oke, grammarnya salah misalnya dan lain sebagainya. Karena get back to the basic function of language. What is the basic function of language? To communicate. Untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi artinya whatever I'm saying, as long as the other person can understand me, tujuan komunikasinya udah tercapai. Gitu kan ya? Untuk tahap awal belajar. Jadi pede, jangan langsung, aduh, saya nanti takut nih ngomongnya salah, saya takut nih grammarnya salah, misalnya untuk tahap awal belajar bahasa. Pokoknya udah hades aja, hades apa ya hades. Udah pokoknya lakukan saja, do gitu. Do aja. Nanti kan lama-lama juga, kan pertama berani, lakukan, take action, lalu semakin lama kan kita pengen dong bahasa Inggris kita nggak gitu-gitu aja, lalu memperbaiki. Nah, maksud dari feedback ini diberikan bukan untuk judging. Ini loh salah, gitu. Enggak. Tapi, oh sebaiknya gini loh. Tapi kalau begini pun juga sebenarnya sudah bisa dimengerti, misalnya gitu. Gitu kan? To make it much better later. Gitu. Itu sih. Oke, any question? Iklan Nike itu loh, just do it pokoknya. Yeah. Just do it. Pokoknya nggak usah pikirin orang lain mau. Kadang kan, tapi kelemahannya ya gitu ya. Kadang kayak apa diketawain gitu ya kan? Iya, Ya, tapi takut diketawain. pokoknya, Aku banget tuh, Miss. pokoknya ya don't take it for granted gitu. Bodo amat gitu ya. Kita kan mau belajar. Gitu. Ya. Oke, sudah ya. Yes. Nah, kita sudah. Kayaknya kalau cuma 2 nggak puas ya nggak sih? Kurang. Kalau cuma praktek bikin 1, kurang banget. Masa dari 6 cuma dibikin 1? Nah, berarti kita sekarang on the spot. On the spot, oke? Oke, kita create situation on the spot. Nah, saya ada situasi pakai bahasa Indonesia. Ntar dulu. Saya izin share screen lagi. Wait, which one? Oh, this one. Saya gini. Ini sama aja sih sebenarnya. Tapi untuk ngebantu. Ntar dulu ya. Oke. Nah, misalnya ini tadi kayak misalkan, oh kita pengen banyak ngomong nih, tapi idenya nggak ada. Ini misalnya nih, hampir sama. Udah saya siapin kayak, coba nanti dilihat dulu. Misalnya yang pertama, itu sama di stasiun kereta api. Anda berada di sebuah stasiun kereta api dan melihat seorang teman yang duduk tidak jauh dari Anda. Make a small talk. Kita bingung kadang mau mengembangkan idenya. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah saya tentukan. Jadi teman-teman tinggal buat, coba sih kalau urutannya kayak gini enak nggak? Gitu. Sekarang Anda menegurnya dengan santai dan bertanya dia akan kemana. Iya kan? Oke, berarti menegurnya itu greeting. Iya kan? Teman Anda menjawab, nah ditanya akan kemana, teman Anda menjawab. Anda merasa terkejut dan senang karena Anda pun akan ke tujuan yang sama. Nah, misalnya kayak itu, ini hampir sama kayak yang di airport. Ya kan? Wow, ternyata sama loh. Ternyata nanti
duduknya sebelahan, bisa juga kan kayak gitu. Oke. Lalu Anda bertanya, berapa lama dia akan tinggal di sana? Nah, how long will you stay in Bali? Ya kan? Bisa juga kan? How long will you be in Bali? Kamu berapa lama di Bali? Nah, lalu teman Anda menjawab seminggu. Nah, ya kan? Just for a week, misalnya. Teman Anda itu bertanya. Nah, ketika menjawab just for a week, lalu dia juga nanya, Anda akan berapa? Apakah Anda akan di sana? Bertanya juga, apakah Anda akan di sana lama, misalnya. Ya, di sini ada lamanya. Kan misalkan, how long will you stay in Bali? Oh, not too long, just a week. How about you? Iya kan? Jadi ketika kita menjawab, ketika kita merespon, kita bertanya lagi. Jadi conversation-nya tektok-tektokan gitu. Ini nggak cuma seminggu, nanti dia nanya lagi. Jatuhnya kayak interviewing, ya nggak? Anda menjawab tidak, hanya 3 hari. Misalkan tadi, and how about you? How long will you stay there? It's only 3 days. Nah, gitu. Lalu mengajak untuk bertemu dan melakukan kegiatan bersama di sana. Atau bisa juga misalkan dikembangkan lagi menginapnya di mana. Where will you stay? Ya kan? What hotel are you staying? Bisa juga. Where are you staying? Di mana kamu menginap? Bisa juga kan seperti itu. Itu contoh pengembangannya. Gitu. Itu ya contoh teman-teman. Tadi misalkan kita ada di kayak airport, railway station, we could develop. Ini hanya one of the examples. Yes, of course you could develop your own idea. Teman-teman bisa mengembangkan idenya masing-masing nih. Mungkin idenya nggak kayak gini. Mungkin, saya di airport, I just pick up my mother. Ya kan? Saya hanya jemput. Bisa aja kayak gitu kan kalau misalkan di airport tadi. Lalu, how about the second situation? If it is for the casual situation, I'll give the example how to develop small talk if it is in the office. Ini contohnya kalau misalkan kayak di kantor. Kayak kan biasanya commonly if we are a receptionist, kalau kita sebagai resepsionis misalnya, atau kita sebagai tamu datang ke sebuah kantor, resepsionisnya ngajak kita ngobrol, ya enggak? Oke, itu small talk juga sebenarnya. Nah, if we are visitor, we should be able to respond to the small talk created by the receptionist. And if we are the receptionist, ya we should, atau if we are the business owner, nggak harus resepsionis sih, mungkin kalau kita ada usaha, ada toko, ya kan? Mungkin florist gitu kan, ada orang datang kan, when we are running a business that enable us to meet with the client, kalau kita punya bisnis lalu memungkinkan kita untuk ketemu dengan pelanggan kita, itu kan pasti akan ada kesempatan untuk melakukan small talk. Ya enggak? Nah, itu misalnya gimana? Ini contohnya. Seorang tamu sedang menunggu di ruang tunggu di perusahaan di mana Anda bekerja sebagai resepsionis. Nah, kebayang ya? Atau kita sebagai tamunya, kita lagi nunggu nih. Lalu, tamu tersebut akan melakukan wawancara. Ucapkan salam dan tanyakan apa yang bisa Anda bantu. Jadi kita datang, menyapa, menanyakan ada yang bisa dibantu enggak? Lalu Anda menawarkan diri untuk menemani tamu tersebut dan melakukan percakapan singkat. Nah, kebayang small talk-nya apa nih? Misalkan, may I join you here? Atau kita bisa juga kayak, oh, it's my break now. Oh, ini jam istirahat saya. Could I join you? May I sit here? Boleh saya duduk di sini? Mau menemani kan? Lalu small talk. Oke. Nah, small talk-nya, oke. Small talk-nya, kalau misalkan kayak di kantor, bisa apa aja nih teman-teman? Kalau small talk-nya kayak di kantor di situasi kedua ini bisa apa aja?
what the topic that we can bring up in a small talk for the second situation. Topik apa yang bisa kita gunakan kalau kayak gini? Ya, kita mau ngembangin topik apa sih kalau situasinya kayak gini? Oh, itu aja. Dari mana? Oh, dari mana? Ya, Rumahnya asalnya dari mana? Iya, rumahnya di mana misalnya? Kan di sini pas nyapa juga kita memperkenalkan diri dulu. Misalnya tadi belum ketemu, tapi mau dibuat seolah-olah tadi di resepsionis kita yang handle dia loh, gitu kan? Bisa aja kayak yang udah tahu namanya, pengembangannya kan bisa seperti itu. Lalu kita tanya, setelah kita izin duduk, kita tanyakan, where do you live? Bisa nggak? Bisa. Oke, bisa. Anda tinggal di mana? Atau bisa juga, where are you from? Anda berasal dari mana? Lalu ketika dijawab, misalkan, oh, where do you live? Oh, I live in Lenteng Agung. Wow, bisa. Itu dari jawaban Lenteng Agung, misalnya bisa dikembangkan. We can develop further conversation. Oh, I live in Lenteng Agung too. Bisa kayak gitu juga kan? Atau, oh, Lenteng Agung, misalnya, oh, my sister lives there. Which part of Lenteng Agung? Which part of the city? Bisa juga Lenteng Agungnya mana? Kayak gitu kan kita bahasa Indonesia biasa kayak gitu kan. Ya. Atau kita belum tahu Lenteng Agung tuh di mana. Bisa juga kayak gitu. Oh, Lenteng Agung. Where is it? Gitu. Oh, it is in South Jakarta. Misalnya kayak gitu. Nah, lalu Anda dari mana? Terus apalagi? Misalnya bisa juga apalagi selain asking about the location. Jadi bisa where are you from? Where do you live? Bisa juga apa? Itu. Apa? Oke, Ini kira apa? ide apa lagi nih yang bisa kita kembangkan? Lulusan mana bisa gitu ya? Lulusan mana? Ya. Eh, Terlalu sensitif jauh nggak? nggak? Kan ini belum. Hah? Oh, Maksudnya ketika kita baru ketemu udah nih, terus apa nih di awal-awal? Misalnya, is it your first visit to our office? Apakah ini pertama kali Anda datang ke kantor kita? Ya kan? Atau misalnya tadi misalkan, where do you live? Oh, I live in Lenteng Agung. Wow, it's quite far from here. How was the traffic? Nah, tadi di jalan gimana? Macet nggak? Ya kan? Bisa seperti itu. How was the traffic? Atau bisa juga kita tanyakan, was it easy to find our office? Gampang nggak nemuin kantor kita? Oke, atau how was your trip? Bisa juga misalnya. Ya kan, how was the traffic atau how was your trip? Ya, bisa seperti itu. Lalu bisa apa lagi? Bisa misalnya apa? Misalnya yang itu juga nanya tamunya, have you been long working in here? Sudah lama kerja di sini ya? Nah, pas nunggu kayak gini juga kita bisa menawarkan minuman. Ya kan? Would you like something to drink? Menawarkan minuman dengan mengucapkan, would you like something to drink? Atau, may I get you something to drink? Ya. Would you like to have some coffee? Jadi bisa di sini ditawarkan mau minum apa, bisa juga kan ya, pengembangannya bisa banyak. Lalu setelah beberapa saat Anda menawarkan bantuan untuk mengantarkan ke ruang HRD, misalkan let me direct you to HR manager room, misalnya gitu. Ya, menawarkan. Itu sih contoh-contohnya teman-teman. Jadi mau dipraktekkan yang mana? yang pertama, first situation. Yang First situation. Oke, jadi Donna and Uswa will improve the dialogue right away about the first situation. Ya, Donna, oke?
Don? Banget. Langsung on the spot. Kita akan bantu, nggak apa-apa, misalkan stuck in the vocabulary. Kita akan bantu ya, kita coba. Nggak apa-apa. Jadi benar-benar yang kayak, mau dibahas dulu sama Dona nggak? Tapi nggak usah skrip ya. Silakan Nggak apa-apa dan teman-teman. Dona Maksudnya, menyusun rancangan dialog. Tulis di chat message juga nggak apa-apa. Dona tidur ya? Don? Mikir. maksudnya kalau memang mau sama kayak gini, mau dicoba sama, jadi nggak, teman-teman nggak yang perlu idenya sama nih kayak gini, nggak usah improve, misalkan, oh berarti habis ini dibaca dulu boleh, atau mau dikembangkan sesuai kreativitas teman-teman boleh juga. Kita kasih waktu, ya. Atau mau skrip dulu? Apa kita yang contohin dulu, Kita akan Miss bantu Rara? kok nanti. Mau contohin boleh? Nggak usah. Dengan nggak Ntar usah. malah nyontoh lagi. Iya, Oh ntar iya malah. benar. Ya itu kan Nanti tadi malah gue pengen terpengaruh. Nanti ngomong malah itu. Malah nyontoh, malah jadi mikirnya Oke, sama oke, ntar. oke, oke, oke. Oke, Don, silakan Bu tadi kan Dona. mau ngomong itu ya, Don ya? Ya, saya kelempar-lempar nih. Iya, take your time. Ini aja, maksudnya kayak Uswa sama Dona kan sekarang udah berteman nih ya kan di grup Molina ya kan. Nah ini ceritanya ngebayangin aja gitu, kalian tiba-tiba ketemu di stasiun kereta terus udah ngobrol, Dona kayak gitu, Uswa, ya ampun akhirnya kita ketemu, udah lama gitu kan, kelasnya udah selesai. Iya deh, tapi ngomong Inggris. Saya kita lagi bikin bahasa Iya. Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya banyak. Iya, Dona gitu juga kan? Bahasa Indonesia mah gampang, kita sus ya. Bahasa Inggris saya mikir. Aduh. Ya, kenapa sih saya minta on the spot? Karena kalau kita misalnya the situation puts you, tiba-tiba kita nggak tahu kan ke depannya gimana, tiba-tiba kita harus keluar negeri tanpa belajar dulu gitu. Terus kalau kita nggak berani ngomong, kita bakalan kelaparan, kita bakalan nyasar gitu kan ya. Even kayak orang yang cuman tahu satu kata pun sambil gesture bisa ya. Jadi kalau dalam real communication mungkin kita nggak tahu, kayak misalnya kita mau nanyain apa ya, hotel tempat kita menginap. Misalnya ada orang asing datang ke Jakarta terus nanyain hotel tempat menginap, lupa the way to get to the hotel gitu. Kita pun berani kita bisa Four Seasons Hotel gitu aja orang mungkin tahu ya kan maksudnya gitu. Oh ini Miss Rara, kan Yep. mereka pakai yang first situation, kita nyontohinnya yang second situation, jadi kan beda tuh situationnya. Nanti mereka mau second situation juga. Oh iya. Semangat Uswa, Dona, semangat ya. Ayo Don. Maksudnya kalau semakin banyak praktek kan semakin itu ya. Don ngomong asal Karena aja Don. sebenarnya Nggak apa-apa. Iya. Come on. apa ya,
deskripsi dari skenarionya kan kalau teman-teman mau ngikutin ini sebenarnya tinggal kayak oh ya udah saya ngikutin ini aja, misalnya gitu kan. Oh ya. Ya. Cuman emang sengaja dibuat pakai bahasa Indonesia biar kalau pakai bahasa Inggris teman-teman nanti tinggal ngikutin doang. Oke. Aku yang nyamperin apa yang disamperin nih? Terserah. Aku yang nyamperin juga. Aku yang disamperin ya, yang di Iya. Oke. Sorry ya. It's okay. Don, mulai. Yep, yes. Sorry, iklan. Tunggu. Pikir dulu. Yang tadi. Hai Donna, what a nice coincidence meet you in here. Hai Yuswa. Where are you going, Don? I'm going to Ancol. Oh, Ancol. Uh, No. I'm going to Jogja. Same destination. Apa ya, Don? Ulang. Kamu. Iya. How long you live? Ya kan? Dikembangin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Lamanya. Iya. Pikir dulu nih, Miss. Pikir dulu. Lagi. Yaudah, ini aja deh. How long you stay in the Jogja? I stay I stay a week. Oh. How about you? I stay only 3 days. How about bagaimana? Apa yang bahasa Inggris ya? Ayah aku. Bahasa Indonesianya apa? Maybe we Iya, can help you. tunggu dulu deh.
bagaimana yang ini? Gimana kalau nanti malam kita ketemu? What do you Can think we meet if we tonight? meet tonight? Hah? Apa? Can we meet tonight? Oh Nah, gitu. bisa kayak gitu kan? Maksudnya itu simple Oh ya. bisa ya? Iya Can we iya meet iya. tonight? Nah itu Miss kadang-kadang takut itu ya. Takut Can maksudnya. I meet you tonight? Takut. Nah, Ya itu takut. Kadang-kadang aku tuh nggak pede itu kayak gitu. Maksudnya kayak yang kata Miss bilang takut ini salah gitu. iya. Padahal nggak apa-apa selama Harusnya nggak maksudnya. apa-apa ya Miss ya. Iya, selama orang lain bisa mengerti maksud kita nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau misalkan apa dari apa kalau kita bisa sudah memiliki kosakata yang lebih, kita bisa menggunakan ungkapan lain yang artinya sama kayak gitu. Ya, lanjutkan. Yes, of course. That will be great. Okay, see you tonight. Okay, see you. Bye. Bye. Oke. Banyak diemnya ya Miss. Nggak apa-apa. Bagus ya, Kan let's we enjoy the process of learning. Gitu. Mau di switch the role? Enggak. Beda nggak apa-apa dari yang tadi. Sama aja, Miss. Atau nanti yang kedua deh. Yang kedua. Yang kedua. Harus bikin teks dulu nih. Habis. Coba yuk kita apa Miss Ade kita coba karena yang pertama sudah tadi teman-teman sudah kita coba juga yang pertama. Okay, let's go. Ya kan kalau tadi kita ngasih contoh dulu, nanti kita jadi patokannya ke situ misalnya. Oke, Miss Ade first. Hey, Miss Rara, oh my God, I didn't expect to see you here. I'm so speechless. I'm so happy to see you here. Hi, Miss Ade. Me too. How are you? How is Hi, Miss everything? Ade. Me too. How are you? I'm good. Thank you. Where are you going? I'm going to Semarang actually. Oh, I really? have a business trip there. How about you? Oh my God. Wow. How could this coincidence be so? How could this situation be so coincidence? I'm going to Semarang too. Where? How long will you be staying in Semarang? It's just only about 4 days. How about you? Will you be so long there? Well, actually, I'm staying there for a week. I'll have my holiday in there. I'm planning to visit some places and look for like food, the best food tourism in there. I'm gonna try their special dishes in there. Oh, that's great. It's gonna be a great time for you, right? Thank you. Actually, Thank yeah. you. I go there for working, but I won't miss sightseeing too. No, don't worry. You can spend some lovely time in there too, even though you're working. Well, you won't be working like 24 hours, right? We can still catch up. Like we can grab some meal together, maybe. Yes, sure. Yeah. How about tonight? Tonight. Yeah, I think I can do that. Where will you be staying? In which hotel? Actually, I'm staying in Ibis Hotel. How about you? I'm staying at Aston, but I think the distance is not so far away. Maybe we can meet in the middle to find some local culinary, and we can eat in there.
Seperti That sound great. All right. Catch up later then. I'll call you late in the Yeah, evening, and I'll then text you too. yeah, we can meet Okay. somewhere, right? Okay. I'll see Okay. you then. Okay. I need to go to the restroom. Bye. Okay, see you. Bye. Wow. Ya, maksudnya bisa apa aja kan ya teman-teman, ketika kita mau end up the conversation itu alasannya bisa kayak tadi saya mau ke toilet misalnya gitu kan. Jadi kayak mau ngangkat telepon itu juga bisa menjadi ide ketika kita mau mengakhiri percakapan. Nggak harus kita benar-benar pergi ninggalin. Atau misalnya, I'm sorry, but my daughter is calling. Ya, ngangkat telepon misalnya gitu, itu juga mengakhiri percakapan bisa. Gitu. Sebenarnya ya itu dari Uswa sama Dona ada nggak apa yang mau ditanyain tentang tadi conversation-nya? Maksudnya ada yang mungkin ada yang kalian note sesuatu. Gimana menurut kalian conversation-nya tadi? Panjang. Komplit banget. Apa ya teman-teman? Tapi ini juga by proses ya. Mungkin kita sudah pastilah sudah belajar dari dulu. Jadi teman-teman ya nggak ada terlambat gitu loh. Karena kita sudah mulai dulu, jadi kita kayak lebih pede, lebih terbiasa, vocabnya lebih banyak. Don't worry ya, belajar itu bisa dimulai kapan aja. Gitu. Ya kan? Yes. Pokoknya misalnya kayak teman-teman tuh sehari dengerin conversation dari YouTube, misalnya kayak gitu sehari. Oh, saya mau searching nih video dialog kayak misalkan at the airport, at the railway station, itu teman-teman dengerin aja. Nanti kalau tiap hari pokoknya spend 15 minutes a day, tapi rutin. Kan yang membuat kita agak susah itu rutinnya ya, istiqomahnya gitu ya. Konsistennya itu, the konsistensinya yang agak sulit. Jadi kayak yang, oke, hari ini saya belum nonton video bahasa Inggris loh. Ya, 15 minutes a day, tetapi rutin ya. 15 minutes a day in a consistency will much better than 2 hours a day, but you do it only once a week. Gitu. Ya, mendengarkan video, nonton video tentang conversation setiap hari 15 menit akan much better, ya. It's gonna be much better than if you do it 2 hours but only once a week. Pokoknya sekali nonton 2 jam, tapi sekali doang dalam seminggu. Gitu. Tiap hari nonton tapi nggak ngaruh. Nggak sadar itu ngaruh Don. Tapi kan Tiap hari nonton bahasa Inggris sih, cuman tetap aja kayak gitu. Tapi lu tadi jago deh dari gue Don. Itu learning process. Jadi reading sama watching juga sama kan kayak reading. We absorb those images, those words. Jadi otak kita tuh kayak spons gitu Don. Harus ada input dan ada outputnya. Jadi kayak spons dia menyerap sesuatu kan. Ketika kita nonton, ketika kita membaca, itu keserap gitu kata-kata itu. Ketika kita mendengarkan musik bahasa Inggris, itu kita akan menyerap kata-kata itu. Tapi penggunaannya penggunaannya juga kan harus dilatih kan, speakingnya, writingnya gitu. Jadi pengaplikasiannya ini, jadi ketika kita udah banyak nonton, udah banyak ngedenger, itu sebenarnya dalam otak kita tuh secara nggak langsung udah banyak kosakatanya. Nah, tinggal kita pakai setiap hari. Kayak saya juga kan
belajar gitu ya kata-kata baru gitu ya. Tapi kalau kata-kata baru itu kalau nggak dipakai ya kita akan lupa lagi kayak gitu. Jadi tetap harus kita aplikasikan melalui speaking sama writing gitu. Nah, menyerapnya itu di reading, watching, listening kayak gitu. Semangat ya, Dona. Percayalah nggak ada yang sia-sia. Ya. Ya, Amin. teman-teman bisa journaling juga ya tiap hari. Misalnya journaling, tiap hari ngapain nih? What's the most which part of the day that's gonna be your most favorite? Ditulis pakai bahasa Inggris, 1 kalimat nggak apa-apa, 2 kalimat, 3 kalimat gitu. Boleh juga kayak misalkan teman-teman record kegiatan harian, lalu di-post di grup kita boleh juga gitu. Hi guys, today I plan to itu misalkan untuk apa early in the morning, but maybe if it is in the evening, kita report juga misalnya apa, mau disimpan sendiri boleh, ya kan? Mau mau di-share di grup boleh, gitu dalam bentuk suara atau video juga nggak apa-apa, ya nggak? Bisa insya Allah pelan-pelan. Apalagi Iya. sekarang kan udah ada ini ya, English online class bareng Morina ini ya. Jadi kita akan menerapkan, mengaplikasikan, menggunakan bahasa Inggrisnya secara aktif. Terus nanti juga Dewi rencananya tuh setelah sesi belajarnya akan ada sesi conversation-nya. Jadi kita bisa tetap conversation dalam bahasa Inggris ya. Oke, Miss Rara, ada lagi apa mau praktekin yang situasi 2? Sekarang udah jam 9:10, tapi tadi kita mulainya agak telat sih, jadi nggak apa-apa. Iya. Nggak usah deh. Masih gelas depan. Ya udah, berarti yang kedua ini besok PR. prakteknya. Oh, praktek Agree? besok. Kan tadi cobanya teman-teman, the situation that you tried before are actually casual, right? We are trying to do the more formal situation in here. Gitu. Kita coba untuk yang lebih formal. Kan of course, the degree of formality, both situation are different, right? Kalau yang pertama kan casual banget ya. Kalau ini kan walaupun mungkin maybe it's gonna be semi casual atau maybe a little bit formal gitu. Jadi kita akan coba yang ini juga. So you could prepare the dialogue, and tomorrow, okay, you're going to practice it again. Ya nggak? Oke. Agree, right? Oke. And yes, you could do it. Okay. And if maybe you are going to improve your English by yourself, you could also practice other situations that I gave to you yesterday. Nggak hanya kalau, oh tugas, nggak hanya terpaku misalnya, oh ini besok harus praktek nih, besok tugas nih. Jadi ya udah, tapi situasi yang lainnya enggak, teman-teman bisa coba. Bisa coba dengan dirinya sendiri, atau misalkan Puspa sama Dona, Don, teleponan yuk, video callan yuk. Bisa kayak gitu kan? Atau if you want to practice the dialogue with Miss Ade or with me, it's okay gitu. We can set the schedule, kita bisa janjian kayak apa nih bisa teleponan, saya ingin praktek bahasa Inggris. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Any question?
No, Miss. No? So, should I continue with new material or we are going to continue it tomorrow? Tomorrow. It's okay. Tomorrow. Okay, Oke. so for tomorrow, you're going to practice the second situation, right? You can prepare it first, okay? Just be confident to try, okay? And then we are going to continue with the next topics about introduction. Yeah, as I said before, the greeting, small talk, and introduction is actually have a big correlation when we are initiating a conversation with others. Jadi untuk materi greeting, small talk, introduction sebenarnya itu materinya hampir sangat memiliki keterkaitan ya. For example, if we meet with stranger, kalau kita ketemu dengan orang yang belum kita kenal, dengan orang asing, ya, first of all, before we start a conversation, we introduce our name first. Gitu kan? Tiba-tiba orang ngajak ngobrol. Gitu kan aneh, misalnya gitu kan. Kayak yang kemarin saya bilang, misalnya gitu, nice weather isn't it? Oh yeah, it's nice weather. My name is Rara, what is your name? Bisa kayak gitu kan, baru ngobrol. Jadi kalau kita mau menanyakan nama orang lain, better for us to introduce ourselves first. Beda kan kayak tiba-tiba kita ditanya, hey, what is your name? Kita langsung, hah? Siapa Anda? Gitu ya. Tapi kalau kita mention our name first, ya, it's gonna be nice of us, right? Iya, itu kan orang open dulu, kita juga mau open gitu. Tapi kalau tiba-tiba, namanya siapa Mbak? Hah? Gitu kan, kita langsung, aneh banget sih, siapa lu gitu kan, maksudnya kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita mention nama kita, lalu kita ngajak kenalan orang, kan orang itu pasti merasa nggak enak. Dan kita terlihat lebih polite gitu ya. Gitu. Nah, the things that we are going to learn in introduction will cover three subtopics. Okay, the first is about introducing ourselves. Okay, memperkenalkan diri kita sendiri. Ya, we introduce ourselves to other. Kita kenalin diri kita. Okay, whether it is for just for a conversation, for the casual, or maybe it's for more formal situations, such as kalau memang kita harus mengenalin diri kita lebih detail, itu bagaimana, informasi apa saja yang harus kita sampaikan sih pas ngenalin diri, gitu. And then, introducing others. The second point is introducing others. Mengenalkan orang lain. Misalnya, saya udah kenal nih sama Miss Ade, lalu tapi belum kenal sama Uswa, and then Miss Ade would like to introduce me to Uswa, gitu. Jadi ngenalin. Kenalin temen gue. Nah, kayak gitu. Gimana sih cara memperkenalkan orang lain? And then the other one is introducing a company or institution. Kenapa penting? Ya, kayak bisa, for example, if you are running a business, ya kan? Of course, you have the name, ya. You have your company's name. Kayak kita making company's profile, mengenalkan, mendeskripsikan institusi atau mendeskripsikan sebuah perusahaan. Apa saja sih informasi yang harus kita sampaikan ketika kita mau describe sebuah institusi? Example, if you want to introduce a company, ya, the last company that you join in the past, misalnya, dulu kita mau nyeritain, oh, saya pernah kerja loh di perusahaan X.
perusahaan X apaan gitu kan, bergerak di bidang apa. Nah, itu namanya introducing company atau institution. Itu adalah materi-materi yang akan kita bahas untuk introduction. Gitu ya teman-teman. That will be start tomorrow. So, tomorrow you will be accompanied by Miss Ade, right? Yes. Yeah. Yep. I'll accompany you learning from Monday to Wednesday. And Miss Ade will accompany you learning alone on Thursday and Friday. Okay. Okay? Because I have another schedule on those days. Okay. Okay, Miss. Yeah. Any question about our today's discussion? Our today's meeting? No. No. Okay. Has it been clear for you? Yes, it's clear. You did ya, Yeah. Donna? I hope you get something from our today's meeting, right? Ya, mudah-mudahan mendapatkan sesuatu hari ini. Yeah. Ya, become more confident. Ya, itu the basic thing Amin. that you need to enhance is about elevating your confidence in speaking English. Terus meningkatkan kepercayaan diri kita dalam berbicara bahasa Inggris. Gitu. And then you have your own target. Okay, I would like to improve. For example, I have to know 5 new words every day. Nah, misalnya, oke, dalam setiap hari itu saya harus menambah 5 kosakata baru. Kan kalau kita belajar nggak ada target, nanti ya gitu kan, ya teman-teman. Tapi kalau kita sudah apa ya, push ourselves gitu, to get a goal, a certain goal, kita pasti akan, oh ya, gimana sih biar sebulan ini saya paling nggak bisa ada peningkatan nih berapa persen, berarti caranya harus bagaimana. Saya pingin nih pas udah sebulan ini menguasai 100 vocab baru. Nah, 100 vocab baru itu di breakdown dalam 1 bulan, berarti seminggu berapa vocab, sehari berapa vocab gitu. Karena kalau nggak digituin kadang ya udah sih ngalir aja, terus kita ya udah sih enggak, ya udah sih banyak toleransi ke diri sendiri gitu kan. Gitu sih maksud ya. Ya gitu. Oke. Semangat pokoknya. Saya juga masih belajar terus kok. Iya kan? Because when we are an English learner, we are not a dictionary, right? Kita bukan kamus juga. Kalau kita tahu kata tertentu tapi kita nggak pakai, ya kita lupa lagi. Ya, ask yourself what vocabulary that matters for you ya in the near future. Saya tuh butuhnya dalam waktu dekat ini kosakata tentang apa sih? Nah, teman-teman bisa improve di situ. Yang dibutuhkan dulu apa nih? Based on your needs. Yang mau dikembangkan bidang apa? Kosakata tentang apa? Teman-teman kayak bidang itu aja. Tingkatin nih vocab tentang ini, tingkatin nih vocab tentang ini. Terutama ya tadi tentang small talk-nya. Ya, small talk itu penting. Kalau small talk itu kan kita tahu tentang A, kita tahu tentang B, kita tahu tentang C. Ya, yang tadi, that covers the general topic that commonly used in a small talk. Iya kan? Kalau ada orang ngajakin ngobrol tentang A, oh paling nggak kita udah punya bekal kosakata nih. Ada orang ngobrolin tentang B, oh paling nggak saya sudah punya kosakata, beberapa kosakata tentang bidang B ini, tentang cuaca, tentang culinary, tentang traveling. Ya, saya punya kosakata tentang itu, gitu. Tentang hobi mungkin, gitu loh teman-teman. Ya kan? Mungkin that's all from me.
Pokoknya keep on fire. Oke. Semangat terus. Oke, siap-siap. Thank you, Miss Rara. Oke, Miss. Aku My pleasure. saya udah upload ini ya di folder drive Morina yang udah saya share. Itu saya baru tambahin satu buku yang ada 1000 kata dasar untuk basic, untuk beginners. 1000 kata dasar dalam bahasa Inggris ya, kayak tentang badan kita, hand, head, hair, kayak gitu, atau tentang alat-alat yang ada di rumah, mulai dari chair, table, semua segala macam. Itu lumayan bisa belajar di rumah sama keluarga, sama anak-anak buat main, atau yang jagain, yang jadi babysitter lah buat jagain, buat aktivitas jagain anak. Oke, Di-share di mana? terima kasih semuanya. Hari ini kita tutup pelajaran kita hari ini. Share di mana, Miss Ade? Ya, Di-share di mana? di Google Drive. Oh, di Google Drive. Di Google Drive yang udah saya share linknya, nanti saya share lagi linknya. Jadi saya udah bikin Google Drive baru, maksudnya Google Drive-ku sendiri khusus untuk materi-materi yang Morina yang pelajari gitu. Tapi saya uploadnya setelahnya. Jadi misalkan kan kita kemarin udah belajar greeting sama small talk. Nah, baru saya upload materinya kayak gitu. Terus besok introduction, setelah materi baru nanti saya share materinya kayak gitu. Miss Rara juga kalau mau share materi Miss Rara langsung ke Google Drive itu aja ya. Oke. 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 Ya. Ya. Oke, siap. Oke, thank you everyone. I'll see you again tomorrow. Okay. Have a nice day, everyone. See you. Oke, Bye. thank you, Dona and Makin hari makin deg-degan. Miss Rara. Thank you, Ade. Okay, see you again next week. Okay, bye-bye. Oke. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Miss Rara masih host Miss Rara yang end sessionnya. Yes, okay. I'm Okay. gonna end, okay, the meeting and bye-bye. Bye. Bye.